Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afridawati SPD dari CGP Kabupaten Tanah Datar. Baiklah, saya akan memberikan penjelasan tentang modul 1.1 tentang demonstrasi kontekstual, yaitunya strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara menggunakan istilah pendidikan berhamba pada anak. Maksudnya adalah menuntun ke dalam kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan hanya suatu tuntunan dalam hidup dan tumbuhnya anak-anak kita. Artinya, hidup dan tumbuhnya anak di luar kehendak kita sebagai pendidik. Sebagai makhluk hidup, manusia tumbuh dan hidup menurut kodratnya masing-masing. Pendidik hanya bisa menuntun tumbuh hidupnya, kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Pendidikan diibaratkan sebagai petani yang menanam banyak tumbuhan seperti padi, jagung, kacang, dan lain-lain. Kewajiban petani hanyalah menuntun tumbuhnya berbagai tanaman tersebut dengan memperbaiki kondisi tanah, memberi pupuk, membasmi hama, dan menyiangi. Namun, petani tidak bisa merubah kodrat masing-masing tanaman, artinya petani tidak bisa menjadikan padi tumbuh seperti jagung. Makna berhamba pada anak tercermin dalam semboyan ing ngarso sum tulodo, ing madia membangun karso, tuturi handayani. Filosofi ini mengisyaratkan pendidik untuk memberi tuntunan sesuai dengan tahap-tahap perkembangan anak secara budi dan pekerti. Cara mewujudkan pemikiran pendidikan yang berhamba pada anak adalah yang sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asalnya. Pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman sang anak. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang berpihak pada anak adalah pendidikan yang berorientasi kepada anak. Strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk pendidikan yang berpihak pada murid adalah: 1. Melaksanakan pendidikan yang tidak hanya menekankan pada konkret, tapi juga efektif dan psikomotor. Yang kedua, melaksanakan pendidikan yang holistik dan seimbang dalam mengembangkan cipta, rasa, dan karsa murid untuk mewujudkan kesempurnaan budi pekertinya. Yang ketiga, melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan konteks lingkungan alam dan zaman di mana murid berada. Yang keempat, melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan konteks sosiokultural di daerah asal murid. Yang kelima, melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan fase atau tahap perkembangan murid berdasarkan usianya. 6. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang memperhatikan karakteristik dan keragaman latar belakang murid. Dari uraian di atas, pemikiran dan strategi tersebut dapat dikembangkan dan diterapkan di sekolah dan di kelas saya dengan cara: yang pertama, melaksanakan pembelajaran dengan model dan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik murid. Yang kedua, memberikan pembelajaran dengan membebaskan kepada murid. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada murid dan memberikan pendapat dan ide-ide. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada murid untuk bekerja sama dengan tim untuk mengembangkan kompetensi sosialnya. Yang kelima, melaksanakan pembelajaran dengan materi sesuai dengan perkembangan berpikir dan konteks alam dan budaya. Yang keenam, memberikan kesempatan kepada murid untuk melakukan refleksi diri terhadap pelajaran yang sudah dipelajari. Demikianlah penjelasan singkat saya, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.